الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Salah satu hal yang paling urgen, paling prinsip, paling mendasar yang harus diyakini, diilmui, diamalkan oleh seorang muslim ialah hal-hal yang berkaitan dengan kalimat syahadah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat, kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah SAW. Di samping syahadat la ilaha illallah. Urgen dikarenakan berkaitan dengan dua kalimat syahadatain. Berkaitan langsung dengan akidah kita, keimanan kita, prinsip dasar kita. La ilaha illallah itu ketauhidan, Muhammadur Rasulullah itu ittiba. Para ulama kita menjelaskan pengertian syahadat Muhammadur Rasulullah ialah la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang yang diittibai, yang diikuti dengan sebenarnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kita diwajibkan untuk ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan beliau, dalam semua bimbingan-bimbingan, arahan-arahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di masa sahabah ini bisa langsung dipraktekkan. Mereka langsung mengikuti
Nabi kita Muhammad SAW dikarenakan hidup tengah-tengah mereka, sekaligus mengikuti bimbingan beliau, ajaran beliau yang kita kenal dengan sebutan sunnah. Ittiba'u sunnatih, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Adapun untuk kaum muslimin, umat Islam sampai hari kiamat nanti, itu diwujudkan dengan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. As-sunnah ini maknanya luas, bukan sunnah lawannya wajib, tapi sunnatun ammatun kamilah syamilah, sunnah dengan makna umum yang sempurna, yang komprehensif, mencakup semua ajaran bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Islam secara kafah. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Ali Imran ayat yang ke-31, Allah Jalla wa'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi SAW, bila kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka itiba'lah kepada aku, ikutilah aku. Ittiba'ur Rasul, ittiba'ur sunnah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fattabi'uni, perintah untuk ittiba' kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang kaum mukminin yang beriman dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, mukminin yang muflihun, orang-orang yang menggapai al-falah. Al-falah itu maknanya mendapatkan apa yang didamba, diselamatkan dari apa yang dikhawatirkan. Namanya falah. Antum mendambakan kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat, kamu dapat semua itu. Namanya falah. Diselamatkan dari mara bahaya dunia, mara bahaya pada agama, mara bahaya dalam kiamah nanti, selamat dari semua itu. Namanya falah. Dibahasakan sukses, beruntung. Allah Jalla wa'ala ketika menjelaskan tentang mukminin yang muflihin ini, dijelaskan sifatnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran di Al-A'raf 157, Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang-orang yang ittiba', yang mengikuti sosok Rasul, sosok Nabi yang ummi. Al-ummi, tidak baca, tidak menulis. Disebutkan di akhir ayat, Ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang muflih, yang sukses, yang beruntung, menggapai semua yang didambakan, selamat dari semua yang dikhawatirkan. Ini semuanya penegasan adanya prinsip mendasar, kewajiban besar, yaitu ittiba'un Nabi SAW, mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di satu sisi ini merupakan konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah. Di sisi yang lain ini merupakan hakur Rasul, hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain besar pahalanya.
Dari dua ayat di atas disebutkan ittiba'un nabi, ittiba'ur rasul, sebab Allah mencintai kita. Yuhibbukumullah, Allah yang mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, tandanya hamba tadi mencapai tingkatan iman dan takwa yang paling tinggi, mencapai tingkatan kewalian. Dikatakan Habib. Tahu Habib? Yang dicintai. Kalau orang lain yang mencintai, kadang palsu, kadang jujur. Yang ini Allah Jalla wa'ala mencintai hambanya. Allah meridhai dia, mencintai dia, memberikan semua pahala untuknya, dinaikkan martabatnya, dan puncaknya mendapatkan martabat kewalian sebagai waliullah. Ini dikarenakan ittiba. Yang kedua termasuk asbab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Yang namanya maghfirah itu ditutupi kesalahannya, ditutupi dosa-dosanya. Orang enggak tahu. Yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Lalu dimaafkan kesalahan tadi, diampuni kesalahan tadi. Namanya maghfirah. Dari kata-kata mighfar. Mighfar itu adalah sebuah topi besi, dipakai ketika perang fisabilillah, nutupi bagian kepala supaya kepalanya aman. Namanya mighfar, hal yang menutupi. Maghfirah ay sitrudz dzunub, menutupi dosa-dosa hambanya. Lalu at-tajawuz anis sayyi'at, memaafkan, mengampuni kesalahan yang ada. Maghfirah. Ini semua dicapai dengan ittiba'us sunnah. Kita ittiba'us sunnah, di antara pahalanya dosa-dosa ditutupi, dosa-dosa diampuni. Yang ketiga yang disebutkan dalam ayat yang kedua adalah asbabul falah. Termasuk sebab mendapatkan meraih al-falah. Diterangkan tadi al-falah adalah al-husul al-marghub, mendapatkan semua yang didambakan, semua yang dipinta, yang diinginkan. Itu kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat, dan diselamatkan as-salamah minal marhub, diselamatkan dari hal-hal yang dia takutkan, yang dia khawatirkan. Selamat dari malapetaka dunia, malapetaka agama, dan juga akhirat. Sukses dunia akhirat. Dengan apa ini? Dengan ittiba'us sunnah. Ittiba'us sunnah ini diwujudkan langsung secara amaliyah. Ada konsekuensinya, ada surahnya, gambaran zahirnya, ada mawzahirnya, tampilan zahirnya, langsung diwujudkan dalam keseharian. Jadi nggak semata-mata ittiba, aku ikut Rasul, ikut sunnah. Bukan pengakuan yang diinginkan, tapi langsung perwujudan bukti Anda ittiba. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Mentaati Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Wa man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Yang mentaati Rasul, sungguh dia mentaati Allah Jalla wa Ala. Ketaatan kepada Rasul itu mutlak.
tidak diikat dengan apapun. Sebagaimana taatnya kita kepada Allah Jalla wa'ala mutlak. Semua yang Allah perintahkan wajib ditaati. Semua yang Rasul perintahkan wajib ditaati. Mutlak. Ini konsekuensi ittiba'us sunnah. Barakallahu fikum. Kita tahu ada perintah-perintah agama, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kerjakan. Yang kedua adalah ijtinabu ma'anhu naha wa zajar. Meninggalkan, menjauhi semua yang beliau larang, yang beliau kecam. Yang haram-haram, yang makruh-makruh, tinggalkan semua itu. Semuanya tanpa terkecuali. Ditinggalkan, dijauhi dengan keyakinan ini haram, ini dilarang, dikecam. Namanya ada i'tiqad dalam hatinya. Sehingga ketika meninggalkannya, enggak mengerjakannya berpahala. Bukan semata-mata kebiasaan. Tahu ini haram, tahu dilarang, antum enggak mengerjakan. Antum tinggalkan karena meyakini larangannya dan keharamannya. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Hasyr ayat yang ke-7, Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Rasul datangkan kepada kalian, ambil semuanya. Dan apa-apa yang Rasul larang, jauhi semuanya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ini syahidnya. Yang beliau larang, hentikan, tinggalkan, jauhi. Itu perintah. Dan biasanya dikaitkan langsung jadi satu. Perintah ditaati, larangan ditinggalkan. Barakallahu fikum. Itu konsekuensi ittiba'us sunnah. Barakallahu fikum. Konsekuensi yang ketiga adalah tamassuku biha. Berpegang teguh dengannya. Dipegang kuat-kuat. Dijadikan sebagai pedoman hidup. Dijadikan sebagai pembimbing. Diyakini. Dipegangi kuat-kuat. Jangan sampai dilepas. Namanya tamassuku bis sunnah. Disebutkan dalam hadis yang ma'ruf, yang masyhur, hadis Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW memberikan ujangan mau'izah kepada para sahabat dengan mau'izah yang begitu mengena, yang begitu mendalam. Hati-hati bergetar karenanya, mata berlinang karenanya. Para sahabat meminta wasiatnya ketika itu. Beliau mengatakan, "Usikum bitaqwallahi was-sami wa ta'ah. Wa in 'abdan habasyiya." Aku beri kamu wasiat bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Dengarkan, taati penguasa kalian dan perkara ma'ruf meskipun budak Habasyi. Takwa mentaati waliul amr. Belum mengatakan setelah itu, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati. Siapa di antara kamu yang nanti hidup sepeninggalku, dia akan menyaksikan perpecahan yang sangat banyak
ikhtilaf yang sangat banyak, ini kecaman. Tidak boleh berpecah belah dalam perkara agama, tidak boleh berselisih dalam perkara prinsip agama, tidak boleh. Tapi wakil nyata, faktanya terjadi. Belum mengatakan fa'alaikum bisunnati, maka ketika itu wajib atas kamu berpegang teguh dengan sunnahku. Alaikum bisunnati. Disebutkan dalam akhir hadis, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Tamassuk, pegangi sunnahku tadi, gigit dengan geraham-geraham kalian. Itu menggambarkan betul-betul harus dipegang kuat-kuat, jangan sampai lepas. Jadikan sebagai akidah, sebagai prinsip, pedoman hidup, lazim hidup, semua hal. At-tamassuku bis sunnah. Barakallahu fikum. Ini adalah konsekuensi ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan besar pahalanya. Ikhwan fillah azakumullah. Sebagiannya disebutkan tadi. Sebagian yang lain barakallahu fikum ittiba'us sunnah dengan konsekuensinya, termasuk sabab mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, asbabul hidayah. Dan teruskan poin fadilahnya. Disebutkan dalam Al-Quran di An-Nur ayat yang ke-54, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in tuti'uhu tahtadu. Bila kalian mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tahtadu, kamu akan meraih hidayah. Dikasih hidayah taufik, hidayah kepada Islam, kepada sunnah, istiqamah di atasnya, selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada dikarenakan hidayah tadi. Mentaati Rasul termasuk ittiba'us sunnah. Di Al-A'raf 158 Allah mengatakan dalam firman-Nya, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikuti Rasul itu, pasti kamu meraih hidayah. Ittiba' sabab meraih hidayah. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi adalah min asbab ar-rahmah, sabab meraih rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Allah akan merahmati hamba-hambanya, merahmati kita, hamba yang ittiba'ur Rasul. Barakallahu fikum. Rahmat Allah ini adalah kunci untuk meraih surga. Seorang hamba tidak mungkin meraih surga dengan semata-mata amal. Tidak mungkin. Akidah Ahlussunnah, seorang muslim, seorang hamba meraih surga dengan rahmatnya Allah Jalla wa'ala semata. Dan untuk meraih rahmat dengan cara ittiba'us sunnah, mentaati Allah, mentaati Rasul. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taati Allah, taati Rasul, pasti kamu dirahmati. Juga di An-Nur ayat yang ke-56 Allah mengatakan wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Taati Rasul, pasti kamu dirahmati. Mentaati Rasul termasuk ittiba'us sunnah. Intinya banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Ini hasungan, dorongan, sekaligus perintah dan kewajiban. Ibnu Fiddin azakumullah. Ada konsekuensi berikutnya. Konsekuensi ittiba'us sunnah. Ini konsekuensi begitu besar, begitu agung, begitu berat. Yaitu tema yang diangkat kali ini. As-sidqu fi ittiba'is sunnah.
jujur dalam ittiba'us sunnah. Harus shadiqun fi ittiba'i. Jujur dalam ittiba'us sunnah. Ini perangainya para shadiqin, para muttaqin, para mukminin. Bukan perangainya kaum munafikin, para kadzabin. Inilah yang membedakan adalah orang-orang yang betul-betul jujur serius ittiba'us sunnah dengan yang tidak. As-sidqu fi ittiba'is sunnah. Apa maknanya? As-sidqu barakallahu fikum dimaknakan dengan khilaful kadzib, lawan dari dusta. As-sidqu dimaknakan dengan khilafun nifaq, lawan dari kemunafikan. Apa itu nifaq? Nifaq itu adalah bermuka dua, batinnya A, lahirnya B. Mana ya? Lahirnya A, batinnya B, nggak sama. Zahirnya seakan-akan di atas sunnah, seakan-akan termasuk bis sunnah, seakan-akan, tapi batinnya tidak. Ya, membenci sunnah, tidak suka dengan sunnah, dianggap beban, dianggap merepotkan, ila akhirih. Sidqun khilafun nifaq. Definisi yang lebih mendalam, as-sidqu adalah muwafaqatul al-zahir lil batin. Lahiriya antum selaras dengan batinnya antum. Lahir batinnya sama. Wa muwafaqatul qaulil amal, yang diucapkan sama dengan yang dilakukan. Itu namanya sidqun, jujur. Barakallahu fikum. Nah, ittiba'us sunnah ini konsekuensinya harus jujur. Kalau tidak, dia munafik. Kalau tidak, dia kadzab, pendusta pada ittiba'nya. Barakallahu fikum, jujur. Sehingga antum ketika ittiba'us sunnah, tamassuk bis sunnah, mengikuti bimbingan sunnah, memegangi sunnah, itu betul-betul lahir batin, sepenuh hati, bukan separuh hati. Betul-betul antum ikhlas dari hati yang paling dalam, diwujudkan dengan ucapan-ucapannya, dengan bimbingan sunnah, diwujudkan dengan amaliyah zahirnya sesuai dengan sunnah, diwujudkan akidahnya, prinsip manhajiyahnya dengan bimbingan sunnah. Dalam semua aspek kehidupan dia lahir batin sesuai dengan bimbingan sunnah. Namanya apa ini? Sidqun fi ittiba'is sunnah. Harus jujur dalam ittiba'us sunnah. Barakallahu fikum. Terapannya yang disebutkan tadi itu. Di antara poin-poinnya, tamasuk bis sunnah, yang jujur, mentaati Rasul, yang jujur, mentaati perintah, menjauhi larangan, yang jujur. Langsung penerapan. Barakallahu fikum. Ini nanti kalau dinasyakumullah bisa dilihat langsung pada kesalahan seorang hamba. Ini bahasanya orang Jawa, niat apa ora gitu. Ittiba'us sunnah ini. Batal dimaukan ya jujur. Kalau orang niat sepenuh hati. Kalau orang niat dorongan dari hati yang paling mendalam, bukan dipaksa, bukan terpaksa, bukan karena orang, bukan karena alan, bukan karena fulan, betul-betul di hati yang paling dalam ada pada dia mencintai sunnah, tamasuk bis sunnah, ittiba'us sunnah, niat yang kuat,
azam yang sangat bulat dan langsung diwujudkan pada ucapan-ucapannya, tingkah lakunya, akidahnya, prinsipnya dan semua aspek kehidupan dia. Berjuang betul dia untuk itu. Namanya sidqun fi ittiba'is sunnah. Ini dimasukkan di dalam keumuman hadis tentang hasungan untuk jujur. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya mengatakan, kata beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna ar-rajula yasduq wa yadhharu as-sidqa hatta yuktaba innallaha siddiqa." Wajib atas kamu, ini alaikum, wajib atas kamu bersikap jujur dalam semua hal. Minha ittiba'us sunnah, jujur dalam tamassuk bis sunnah, jujur dalam ittiba'us sunnah, jujur dalam mengerjakan semua konsekuensinya, mentaati Rasul dan yang lain yang dibawakan di atas, yang jujur. Jujur, jangan ada kedustaan. Jujur, jangan munafik, jangan bermuka dua. Jujur, ucapan kamu sama dengan apa yang kamu kerjakan dengan bimbingan sunnah. Zahirnya kamu, batinnya kamu sama. Semuanya ittiba'us sunnah. Yang jujur, jujur itu menghantarkan orangnya kepada amal bir, semua amal kebajikan. Dibuka pintu kebaikan untuk dia, dikasih kemudahan. Amal bir membawa pelakunya pada surga, al-jannah. Ini puncaknya. Orang itu jujur, terus berjuang, berlatih jujur hingga dicatat sebagai seorang siddiq yang jujur, selalu jujur, harus jujur, sering jujur. Dikatakan siddiq. Ini kata para ulama mengisyaratkan pelakunya nanti sepanjang hayatnya dikasih hidayah, sepanjang hayatnya dikasih kemudahan mengerjakan amal kebajikan, dan sepanjang hayatnya tidak bakal menyimpang, mendapatkan husnul khatimah di akhir hayatnya sebab dicatat di sisi sebagai seorang siddiq, dikatakan husnul khatimah. Syahidnya adalah alaikum bisidqi, jujur. Dan ini yang paling penting terkait dengan ittiba'us sunnah, barakallahu fikum. Jujur, yang tulus, yang ikhlas. Barakallahu fikum. Wujudnya yang diterangkan tadi. Tapi dalam bentuk kejujuran, bentuk jujurnya kita semua dalam ittiba'us sunnah ialah al-qana'atu bis sunnah. Dibahasakan al-qana'atu bis sunnah, betul-betul merasa puas, merasa cukup dengan bimbingan sunnah, tidak tolah-toleh kepada bimbingan-bimbingan yang lain. Qana'ah bis sunnah. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Irwaul Ghalil, dari sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridainya, menceritakan tentang sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridainya. Sahabat Umar pernah datang menemui Rasulullah SAW. Di tangannya ada lembaran-lembaran kitabnya Ahlul Kitab, disebutkan Taurat. Ada lembaran Taurat dibawa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba, Rasul marah, Rasul murka dan mengatakan, mutahawwikuna fiha ya ibnal Khattab, mutahawwikuna fi Ibn al-Khattab, apakah orang-orang yang bimbang, yang ragu tentangnya Ibn al-Khattab?
Beliau mengatakan, "Fawalladzi nafsi biyadihi, sungguh demi Allah, laqad ji'tukum biha baydhanaqiyah." Aku datangkan kepada kalian bimbingan Islam sunnah ini putih, bersih, jernih, terang benderang. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi au bi batil fatusaddiqu bih. Kalian jangan bertanya kepada mereka ahli kitab apapun, tentang apapun. Jangan sama mereka. Sebab bisa jadi mereka menghabarkan kepada kamu dengan kebenaran, kamu dustakan. Atau menghabarkan yang batil, kamu benarkan. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, lau anna Musa alaihissalam hayya kana hayya ma wasi'u ila tibai. Demi Allah, kalau seandainya Nabi Allah Musa alaihissalam masih hidup sampai sekarang ini, tidak meluaskan beliau, melainkan harus ditiba kepada aku. Beliau tidak punya pilihan yang lain, harus ikut dengan aku. Kata-kata mutahawwikun ya Ibn al-Khattab, marah beliau, murka beliau ketika sedang Muslim, toleh kepada bimbingan yang lain, bimbingan Injil, bimbingan Taurat, bimbingan Timur, bimbingan Barat. Marah beliau. Tandanya apa? Tidak qanaah dengan bimbingan sunnah. Ini tidak jujur ketika ada ittiba'us sunnah. Ngomongnya ittiba'us sunnah, noleh sama yang lainnya. Namanya menduakan ittiba. Ya? Kalau menduakan istri boleh. Nggak boleh. Harus ittiba'us sunnah. Nggak boleh yang lain. Itu maknanya al-qanaa'atu fi ittiba'is sunnah. Harus qanaa'ah, merasa cukup, merasa puas dengan konsep ittiba'us sunnah ini. Tidak mungkin tolak-tolak yang lain. Apalagi bimbingan sunnah memansuh yang sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil dihapus semuanya dengan Al-Quranul Karim. Dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bukti jujurnya kita dalam ittiba'us sunnah. Enggak semata-mata bab qanaah dunia ya. Ada qanaah dalam perkara ini. Merasa cukup dengan itu, tidak tolak-tolak kepada yang lain. Paham ya? Yang lain dari imam, dari ahli kitab. Yang lain seperti kayak pendapat pribadi, pendapat pribadi kita, atau ara'ur rijal, pendapat tokoh-tokoh tertentu selain beliau sallallahu alaihi wasallam, atau al-firq tawaif, golongan, kelompok, komunitas, atau al-ahzab, parpol, ormas, atau madhab yang lainnya. Jangan qanaah dengan sunnah. Jangan toleh kepada apapun yang berseberangan dengan sunnah. Ini namanya jujur pada ittiba'us sunnah. Ini langsung akan terlihat di lapangan. Para kadzabin, yang kadzab, yang dusta pada ittiba'us sunnahnya nampak. Ngakunya alusunnah ittiba'us sunnah, tamasukul sunnah. Ternyata ketika dihadapkan pada bimbingan sunnah, milihnya pendapat pribadi. Jerinyong kayak kiye. Jarene nyong. Bahasa sama kan ya? Apa itu ada sedikit ke arah selatan jadi Madan Medok. Kikapak Pantura dengan ngawak Pansela bukan Madan Jejen gitu. Antum ini selatan apa utara ini? Selatan. Pada berbese ya. Gitu. Jarinya kayak kiye. Ada kadzab, dusta pada itibaknya dia.
Kalau kamu jujur, buang pendapat kamu, ambil bimbingan sunnah. Ngaku tiba sunnah, dihadapkan di bimbingan sunnah, malah milih pendapat orang-orang macam-macam selain beliau SAW, ustadznya, kiainya, alimnya, tokoh masyarakatnya, apanya yang lain. Ada kadzab, dusta dalam ittiba' dia. Kalau dia jujur, tinggalkan pendapat semua orang yang pendapat atau ittiba' sunnah bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Yang ini memilih mazhabnya. Orang bisa nyong Syafi'iyah ke. Yang ini orang bisa nyong Hambali, yang itu nyong Maliki, yang ini nyong Hanafi. Ada bimbingan sunnah. Kalau kamu jujur pada ittiba' sunnah, ikuti bimbingan sunnah ini. Cukup dengan bimbingan sunnah ini. Jangan tolak-tolak la Hanafiyah, wala Malikiyah, wala Syafi'iyah, wala Hanabilah, wala Zahiriyah, wala yang lainnya. Yang ini kelompoknya, yang ini golongannya, ini komunitasnya, yang ini hizibnya, parpolnya, ormasnya, yang ini yang lainnya. Ada kadzabun, dusta pada ittiba'nya. Harus qanaah. Pahami nggih? Merasa cukup dengan bimbingan sunnah ini. Kalau yang lain tadi sesuai dengan sunnah, yang ada masalah. Yang dibahas ketika berseberangan dengan bimbingan sunnah. Bimbingan sunnah ataukah pendapat Anda? Bimbingan sunnah atau pendapat tokoh-tokoh Anda? Bimbingan sunnah ataukah golongan Anda? Jawabannya bimbingan sunnah. Yang shadiq, yang jujur dengan ittiba' sunnah, dia akan memilih ini dengan tanpa keraguan-raguan. Langsung. Ini barakallahu fikum. Yang pilih-pilih yang lainnya namanya apa? Mutahawwik. Tadi itu. Mutahawwikun Ibn al-Khattab. Ada mutahawwik. Orang yang masih bimbang, yang masih ragu, yang enggak qanaah, yang enggak mantap. Barakallahu fikum. Di antara bukti jujurnya ittiba' sunnah al-hirs ala sunnah ilman wa amalan wa da'watan wa suluka. Namanya al-hirs, ada semangat, kesungguh-sungguhan, keseriusan dalam ittiba' sunnah. Pada ilmunya ada semangat, kesungguh-sungguhan mempelajari sunnah ini, mengilmui bimbingan Rasul yang mulia ini. Hirs, nggak semata-mata ngaji, tapi hirs, semangat, sungguh-sungguh ketika ngaji sunnah, belajar sunnah. Amalan dalam mengamalkannya, semangat, sungguh-sungguh, serius mengamalkan bimbingan sunnah. Wa da'watan, tarbiyatan dalam mendakwakan sunnah, tarbiyah sunnah, semangat, serius mendakwakannya, tarbiyah dengannya. Sulukan terkait dengan kepribadian dia, akhlakiyah dia, adabnya dia, terwujud langsung bimbingan sunnah pada semua akhlaknya, tambah lagi dengan akidahnya, ubudiyahnya, semuanya ada hirsun ala sunnah, semangat, kesungguh-sungguhan untuk menerapkan bimbingan sunnah dalam semua keadaan yang ada, semua kondisi yang ada. Barakallahu fikum. Jiddun wa ijtihad dalam semua aspek kehidupan. Barakallahu fikum. Baik terkait dengan amal-amal yang wajib, amal yang sunnah, yang penting semua dibimbingan dalam bimbingan sunnah. Dalam semua perkara-perkara yang begitu pokok, akidah sampai terkait perkara-perkara adab, perkara akhlakiyah, semua semangat untuk mengamalkan sunnah. Barakallahu fikum. Meskipun mungkin akal kita nggak nyampe, meskipun perasaan kita agak mulai berat,
Meskipun kondisinya nggak memungkinkan, tetap bersemangat untuk menerapkan bimbingan sunnah. Ini contohnya para salaf. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, ketika beliau sedang tawaf di Ka'bah. Ketika tawaf di Ka'bah, beliau hendak mencium Hajar Aswad. Sebelum menciumnya, beliau mengatakan, "Wallahi inni la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa'." Sungguh aku tahu, aku yakin engkau hanya batu, tidak bisa memberi manfaat dan kemudaratan bagi siapapun. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Sungguh demi Allah, kalau seandainya aku dahulu tidak melihat beliau mencium kamu, aku bakal mencium kamu. Faqabbalahu, dicium setelah oleh beliau. Mencium batu ini enggak masuk akal. Kalau selain Hajar Aswad, bahaya. Ngalah barokah dengan batu itu kesyirikan. Yang boleh cuma satu, Hajar Aswad dalam rangka mencontoh Rasul, dalam rangka mengamalkan bimbingan Rasul. Barakallahu fikum. Yang ini bukan syirik, tapi sunnah Rasul. Apa tujuannya? Bagus. Pokoknya bimbingan Rasul. Pokoknya mengamalkan yang beliau amalkan. Jadi katakan harus semangat mengamalkannya meskipun nggak nyantol di kepala. Amalkan itu. Dicium sama beliau. Disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dari sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai meridhoinya mengatakan, "Lau kana dinu bir-ra'yi lakana asfal khuffi aula bil masi min a'lah wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi." Kalau agama dengan ra'yu semata, akal-akalan semata, menggunakan akal pendapat semata, niscaya bagian bawah sepatu khuf sandal lebih layak diusap ketika tayamum dibanding bagian atasnya. Kenapa? Bagian bawah yang kena semuanya, yang kena tanah, pasir, kotoran bagian bawah. Tapi aku melihat beliau SAW mengusap bagian atas khufnya, tayamum, ya, bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Atasnya itu apa ini? Atasnya kan jarang kena apa-apa, yang kena kan bagian bawahnya. Kalau menggunakan akal semata, bagian bawah diusap. Tapi Rasul memberikan bimbingan yang diusap bagian atas sepatunya atau sandalnya atau kaos kakinya ketika tayamum. Agama nggak pakai akal-akalan. Agama itu ialah Anda diminta jujur, semangat untuk mengamalkan sunnah meskipun akalnya nggak nyampe, meskipun tidak masuk akal. Kerjakan itu. Bukti jujurnya kamu dalam ittiba' sunnah. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Selebihnya di lapangan dibuktikan dalam tindakan dan perbuatan akan kelihatan manis shadiq manil kadhib. Barakallahu fikum. Khonaftina azakumullah. Akan nampak semua ini ketika ada fitnah, ketika ada peristiwa kejadian, akan kelihatan hadza shadiq, hadza kadhib, hadza mu'min, hadza munafik. Ketika berbagai macam ujian datang, musibah datang, fitnah datang yang menghempaskan kita, kelihatan. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu yutraku
ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Apakah orang-orang mengira, menduga, dibiarkan mengatakan kami beriman dan enggak difitnah setelah itu? Kata-kata amanah umum terkait dengan tauhidnya, itibaknya, keimanan di secara umum. Apakah dibiarkan mengatakan aku mukmin, aku beriman, aku bertauhid, aku ittiba'us sunnah, lalu enggak difitnah setelah itu? La. Akan diuji, akan dikasih berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Allah mengatakan, dan sungguh kami telah memberi fitnah kepada umat sebelum mereka. Sungguh Allah tahu yang jujur dan yang kadzib. Nanti di lapangan kelihatan. Kalau adem-adem ayem, kondisinya tenang-tenang saja, tidak kelihatan. Yang shadiq mana, yang munafik mana, yang kadzab mana, yang asli mana, yang imitasi mana, tidak kelihatan. Baru akan muncul kelihatan ketika Allah timpakan berbagai macam fitnah pada mereka. Imma fitnah syubuhat atau fitnah syahwat. Kasih fitnah. Yang jujur, lah ini fitnah. Tetap kokoh dengan sunnahnya, kokoh dengan ittiba'us sunnah, tamasuk. Tetap dia ilmui, dia amalkan, dia terapkan, dia wujudkan. Dari hati yang paling dalam diikuti, dipegangi. Tidak tergoda dengan dunia, wa ma fiha. Ada shadiq. Terus dia di atas sunnah meskipun badai fitnah menerjang dia. Ala sunnah. Ada shadiq. Yang terpelanting kelihatan wajah aslinya, ada kadzib munafik. Barakallahu fikum. Nah, untuk bisa ke arah situ, ya hari-hari ini setiap harinya diasah poin-poin tadi, itibaknya, tamasuknya, mengilmuinya, mengamalkannya, mendakwakannya, mentarbiyahnya, semua yang dibawakan tadi diterapkan langsung dalam keseharian, dilatih dalam keseharian dan ikhlaskan niat dari hati yang paling ikhlaskan niat, kemudian diiringi dengan doa taufik, doa hidayah, doa keistiqomahan, memohon pertolongan kepada Allah, kemudahan kepada Allah, taufik minallah, tawakalnya kepada Allah semata. Selebihnya mengalir, kalau jujur di hati yang paling dalam, akan diberi kemudahan istiqamah ala sunnah sampai akhir hayat. Akan kokoh tabah menghadapi semua fitnah yang ada, taufik minallah, hidayah minallah tabaraka wa ta'ala. Coba kalau sehari-harinya kayak gitu, gak sepenuh hati, nanti begitu muncul fitnah, ini korban-korban fitnah akan terpelanting, hati-hati. Atau nggak ada keikhlasan dalam hati, dalam kalbu. Niatan-niatan jelek ini duniawi pribadi ini akan dibongkar oleh Allah Jalla wa'ala ketika muncul berbagai macam fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Tanyakan nanti poin-poinnya. Malah khawatir bisa ngamalkan itu nanti ya. Insyaallah. Semoga dikasih dengan baik. Monggo, tafadhol. Ada yang sampaikan? Satu jam sudah bicaranya. Jam ya? Kurang dikit. Pas. 54, kurang 6 menit. Ada tafadhol. Ada yang sampaikan? Itu anaknya meninggal. Qadarullah sebagian ikhwan mau berangkat taklim. Dan rombongan ini berangkat semua tadi. Hanya yang ada di tempat yang ditinggalkan itu ada berapa ikhwan aja. Dan yang berangkat taklim ini berhukum bahwa mengurusi jenazah itu fardu kifayah. Sedangkan kita kan di tengah-tengah masyarakat minoritas tadi. Itu aksennya gimana tadi? Ucapannya betul sih. Ngurus jenazah fardu kifayah, ada yang ngurus cukup. Cuman kan ada pertimbangan yang lain.
yang tidak mengatakan kondisi minoritas di masyarakat, nanti yang ngurus kurang banyak dan segala macamnya, dan belum bisa mengamalkan sunnah terkait dengan jenazah. Ketika pertimbangan-pertimbangan semacam ini, maka didahulukan kemaslahatan terkait dengan masalah ngurus jenazah dengan bimbingan sunnah tengah-tengah masyarakat. Kalau itu ada pertimbangan demikian, balik ngurus jenazah supaya diurus dengan sebaik mungkin di atas sunnah dan bisa mengamalkan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang ada. Barakallahu fikum. Tapi kalau tidak ada ini semuanya, ya memang betul. Fardhu kifayah akhirnya udah berangkat jauh, bukan jarak dekat, jarak sudah jauh pol sana. Tidak mungkin nunggu mereka pulang ngurus jenazah. Segera kamu siapkan jenazahnya, segera diurus, segera dimakamkan. Ketika tidak ada maslahat yang lain yang diinginkan. Dipahami insyaallah ya, tergantung kondisi. Kondisi misalkan tinggal 2-3 ikhwan Ustaz, tua-tua semua, CBKB, ya nggak mungkin taklim jauh-jauh. Yang muda-muda sudah berangkat semua, 2 mobil 1 bis Ustaz. Ada acara besar, Darnas misalkan. Yang di sini cuma 2-3 orang CBKB atau CBG. Sudah tua banget gitu. 2 Ustaz. Nanti siapa yang ngurus yang lainnya para ummahat? Bagaimana nanti masyarakat? Ini sebuah kemaslahatan. Maka sebisa mungkin ada sebagian yang pulang untuk ngurus jenazah untuk maslahat ini. Ngoten nggih. Jadi kalau yang cukup, masya Allah terwakili dengan semua yang ada, apalagi bisa nata ngurus dengan bagus dan bisa ngajak masyarakat yang lain dan mensalatkannya, yakfi, cukup. Tidak harus kembali dikarenakan memang fardu kifayatin, tergantung keadaannya masing-masing. Ngoten nggih. Yang pulang ya anggota keluarganya. Bapake ya mulai ya, dulur-dulure ya mulai kabeh. Tapi nama anake dhewe mati ya. Atau famili-famili pulang untuk ngurus jenazah keluarganya. Barakallahu fikum. Yang lain. Bagaimana semangat dalam untuk berilmi dan bagaimana caranya agar bisa mengamalkan atau jujur dalam mengikuti sunnah. Tadi itu. Kan sudah, gimana dia jujur dalam ittiba sunnah. Tadi itu poin-poinnya banyak banget tadi itu. Jangan tadi kan yang qanaah, semangat, wujudkan dengan di ilmunya kita, amaliyah kita, akidah kita, ubudiyah kita, akhlaknya kita, keseharian kita, langsung lah di lapangan. Nah, kalau semangat thalabul ilmi dan mengamalkan ilmu, babnya lain lagi. Pengen semangat, satu kuncinya, ikhlaskan niat. Ikhlas dalam thalabul ilmi, betul-betul yang memotivasi kita belajar dari hati yang paling dalam. Kita tahu ini adalah ibadah, perintah Allah Jalla wa ala Rasulullah SAW. Lalu kamu ketahui bagaimana fadilah-fadilahnya. Ya semangat, terus diamalkan setelah itu. Semangat beramal ya dari hati yang paling dalam. Dan yang menguatkannya adalah bersama dengan yang lainnya. Persahabatan dengan orang yang soleh, lingkungan yang solehin. Itu menyemangati untuk beramal dengan sunnah. Barakallahu fikum. Selebihnya banyak doa. Semuanya diri dengan doa. Mohon kemudahan kepada Allah Jalla wa ala. Barakallahu fikum. Dan yang paling penting diwujudkan langsung dalam keseharian. Bukan semata-mata pertanyaan. Nah, mana ya? Ini ilmu terapan semuanya ya, Pak. Barakallahu. Termasuk dibahasnya musyawarah dalam dakwah, karena musyawarah dalam dakwah itu kadang enggan untuk datang gitu. Saya mau tanya, musyawarah itu syar'i atau bukan syar'i? Ya wes, semua yang syar'i antum amalkan itu ittiba sunnah. Sunnah itu kan semua bimbingan Rasul. Bukan sunnah lawannya wajib. Saya terangkan tadi ya. Semua bimbingan Rasul itu perkara-perkara yang syar'i diikuti. Ya semuanya kamu ditetelkan ya doh ya akhi.
Dan saya katakan Islam secara kafah. Perintah kamu kerjakan, larang kamu tinggalkan. Itu ittiba'us sunnah. Sekarang syura, musyawarah. Syariatkan, amalkan syura. Itu ittiba'us sunnah. Yang musyawarah dalam semua hal. Musyawarah keluarga itu musyawarah. Musyawarah antara dua orang, musyawarah warga, itu musyawarah. Dan juga terkait dengan musyawarah dalam dakwah sangat penting banget ya akhi. Koordinasi dalam dakwah yang bagus disyariatkan. Kalau mengamalkan itu namanya ittiba'us sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Gitu loh. Semua yang diperintahkan kamu kerjakan, kamu lakukan namanya ittiba'us sunnah. Musyawarah sangat dianjurkan. Ada kalanya wajib, tergantung keadaannya masing-masing. Kalau dakwah ya harus musyawarah ya akhi. Nggak mungkin dakwah nggak ada omongan, nggak ada apa, di hati aja, ketuk-ketuk hati melakukan video nggak bisa. Ada omongan, ada penyampaian, ada program, perlu adanya musyawarah bersama, koordinasi, ta'awun dan yang lain-lain. Kalau kata jarang itu berarti kan mesti diamalkan toh. Itu bukan berarti dia enggak ittiba'us sunnah, tapi kurang semangat dalam ittiba'us sunnah dalam bentuk musyawarah. Musyawarah itu relatif, enggak harus tiap hari. Al-hasabil hajah. Tergantung bagaimana hajatnya, diperlukan musyawarah atau musyawarah. Mau dibahas panjang lagi. Musyawarah itu tidak harus melibatkan banyak orang. Syura itu terkadang berdua saja. Pribadinya antum kepengin sharing dengan seseorang berdua saja. Ini orang yang diakui kemampuan dia untuk memberikan ide-idenya. Terkadang terbatas. Namanya ratas. Rapat terbatas. Mana ya singkatannya? Ratas. Apa ada yang lain? Ratas. Hanya orang-orang berkompeten dalam bab itu saja. Kalau dengan bangsa kan al-hali wal akdi. Terkait dengan antum orang-orang berkompeten dalam bab itu. Panggil mereka semua ratas. Ada kalanya banyak orang yang dipanggil karena memerlukan keterangan untuk semua pihak. Sampaikan kepada mereka semua, diminta bagaimana ide-ide yang ada, itu musyawarah. Musyawarah bukan voting. Jangan salah paham. Syura itu adalah mengeluarkan ide-ide yang ada di kepala-kepala para hadirin tadi itu untuk dicari mana yang hak. Yang kedua, mana yang paling bermaslahat untuk di tempat itu. Difahami ya? Ini. Dia adalah shawabun wa haqqun dan al-aslah lahum. Di masing-masing tempat beda-beda. Saat ini yang maslahat pakainya ini, yang sono ini yang maslahat pakainya itu. Tapi harus hakun wasawab, harus benar. Ngono nggih. Jadi kok banyak Ustaz idenya, kepalanya banyak ya. Nah, itu mengajak orang musyawarah segini, 20 orang, masing-masing kepala punya ide, 20 ide. Yang namanya musyawarah itu kamu godok dipertimbangkan, menimbang pertama harus haknya dulu, benarnya dulu secara ilmiah. Terus memandang kondisi yang ada di tempat kita ini mana yang tepat ini. Kadang ini yang pas awal. Yang ini kadang penggabungan dua ide. Kadang semuanya dirangkum, diakomodir dan diterapkan dalam banyak keadaan. Bisa. Tergantung hajatnya, keadaannya masing-masing. Paham ya? Supaya bisa memahami harus berlatih dan sering bermusyawarah. Ngoten nggih? Nah, yang dipentingkan yang ikhlas dalam bermusyawarah. Kok bisa yang ikhlas dalam musyawarah? Idenya banyak, kadang 1-2 yang dipakai. Yang dipakai jangan ujub, jangan sombong, jangan jumawa. Alhamdulillah kepakai. Yang enggak dipakai ojo baper. Ojo mutung, ojo ngamuk-ngamuk, ojo uring-uringan. Ngoten ya? Percuma melu rapat, percuma musyawarah, pendapat nyong atau dinggo. Jangan begitu. Itu namanya enggak ikhlas. Pentingnya keikhlasan semua. Musyawarah itu melatih dewasa, supaya dewasa, supaya dikerjakan bersama-sama, ringan ya.
Kalau satu kepala dia mungkin punya 10 ide. 20 kepala idenya banyak dan bahkan mungkin idenya orang lain yang lebih tepat ketika itu. Intinya cari yang hak dan cari yang paling bermaslahat di tempat itu, untuk hajat itu, untuk bab itu. Yang penting hak. Pun Mboten kirang. Insyaallah. Ada kalau itu. Gampang aja. Ayo musyawarah. Apa ini? Kita mau mengadakan taklim nih. Nah, musyawarah. Yang diperlukan siapa? Yang panggil semuanya. Yang berkompeten. Musyawarah. Ya apa ini? Taklimnya kapan? Udah hari ini aja. Hari ini banyak musyawarah ini. Ya sudah, banyak hari. Kira-kira yang paling pas untuk kondisi kita di Kali Gua ini hari apa? Jam berapa? Mana loh? Semangat. Tiap hari, maunya tiap hari. Cuman, nah kan gitu. Ini memungkinkan nampaknya kita taklimnya yang pas ini subuh. Nyocok suwe-suwe. Engko harapan sawai wala kafiran gitu bakal gitu ya. Atau sore atau malam cocok. Gimana kalau malam? Mungkin tiap hari? Mungkin tiap hari. Oh enggak mungkin. Kayaknya ada kesempatan keluar nih. Nah, sudah dimainkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 1 minggunya di luar. Diatur aja yang enak kan gitu ya. Mana yang hak dan mana yang paling bermaslahat. Yang penting diamalke hasil musyawarah tadi. Ada musyawarah tok kakean teori. Mana ya? Dan bersama-sama dievaluasi bersama-sama. Nah, aku hasilnya ikhwan. Pun? Ampun. Nah, gimana? Sedikit ya, sedikit. Asal atau lebih kurang lama gitu. Ini kan udah ada banyak fenomena musyawarah lewat apa? Grup. Jadi, dengan asal mana lebih asal yang berkumpul ini berkumpul apa hanya membataskan dengan hukum asalnya ketemu, tapi semua kembali pada kondisi dan keadaan. Kalau bisa kumpul, bagus kumpul. Karena enggak semata-mata musyawarah, tapi ketemu langsung. Itu banyak faedah yang lain. Ketemu, silaturahminya terjalin, tanya kabar, bla bla itu banyak gitu. Karena ketemu langsung. Mana kayak gimana sini gitu. Ngomong juga tahu mimiknya. Kelihatan. Tapi terkadang susah ketemunya, susah kumpulnya. Entah kesibukan atau jarak yang cukup jauh. Ya sudah, mainkan grup media ini. Ini termasuk media yang sangat bagus untuk bermusyawarah. Tapi jangan mencukupi dengan itu. Ada saat tertentu untuk kumpul. Karena kumpul itu melepas rindu. Insyaallah ketemu dengan para ikhwan itu mengokohkan dan menguatkan hati. Mana ya? Jadi kadang ini kadang itu ala hasabil aja. Jadi cepat. Ayo, yang penting aktif. Orang satu ngomong enggak ada yang respon, lemot kabeh. Nah, ini ada kemauan tadi. Ya apa nih gimana nih? Udah ini aja. Yang ini ya oke. Ya, udah ini sepakati. Selesai. Kalau semuanya ikhlas kabeh itu gampang. Yang susah itu kalau ada tendensi pribadi, maslahat pribadi atau dunia ini angel ya. Gak ikhlas itu susah. Insyaallah. Ngono nggih. Iki yo gak tau kumpul iki. Ayo sekali-kali. WA tok ae. Kumpul. Kapan ki kumpul sekarang, ayo gitu. Kumpul itu mengasihkan gitu loh. Lo ketemu antum membahagiakan. Masyaallah. Apalagi enggak pernah ke sini ya. Ana baru sekali ke sini ya. Masyaallah. Itu membahagiakan ya. Gak kerasa jam 4 taklimnya itu. Barakallahu fikum. Ngoten. Ngono ya. Sehingga tarotan taroh, kadang begini, kadang begitu, ala hasabil hajah. Maksudnya jangan sampai semua tidak diurus gara-gara belum ketemu. Jangan. Ini
sembuh. Tapi kalau ketemu jangan. Makanya ala hasabil hajah. Ngono ya. Kalanya gini, kalanya begitu. Kita usah berjuanglah untuk bisa ketemu. Ketemuan itu lebih enak. Pun sedikit, wis ya.